Oke, kali ini kita mau ngomongin sesuatu yang bisa jadi bakal mengubah cara kita mandang kinerja madrasah. Namanya Madrasah Award 2026. Nah, ini bukan sekedar penghargaan biasa, tapi sebuah upaya buat menciptakan madrasah yang mandiri dan berprestasi. Dengan cara yang, jujur aja, beda banget dari sebelumnya. Oke, kita langsung ke intinya ya. Hal pertama yang harus banget kita singkirkan dari pikiran kita adalah ini bukan lomba. Ini bukan cuma ajang pamer-pamer piala, sama sekali bukan. Filosofi di baliknya itu, wah, jauh lebih dalam dari itu. Ini tuh sebuah revolusi dalam cara kita mengukur dan mendorong kualitas. Jadi, inti dari Madrasah Award 2026 itu ada di konsep pemetaan mutu. Coba deh bayangin, ini tuh kayak semacam GPS buat pendidikan. Tujuannya bukan buat nyari satu juara, tapi untuk memetakan posisi tiap madrasah, nunjukin di mana kekuatan mereka, dan yang paling penting, ngasih rute yang jelas buat perbaikan terus-menerus. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah 4 hal utama. Pertama, kenapa sih ini bukan lomba? Kedua, kita lihat 7 pilar penilaiannya yang holistik banget. Ketiga, kita intip prosesnya yang serba digital dan transparan. Dan terakhir, kita akan coba pahami soal sistem predikat yang jadi semacam peta jalan buat tiap madrasah. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Pergeseran cara pandang ini penting banget, soalnya kita pindah dari mentalitas kompetisi yang sesaat ke budaya pengembangan mutu yang berkelanjutan. Nah, yang bikin ini keren adalah Madrasah Award itu bukan program yang jalan sendiri. Program ini nyambung banget loh sama 8 program prioritas Kemenak atau Asta Protas dan juga mendukung visi besar kita, Indonesia Emas 2045. Jadi intinya, yang diukur itu pertumbuhan jangka panjang, konsistensi, bukan cuma prestasi sesaat pas ada lomba aja. Selanjutnya, gimana sih cara nilainya? Nah, ini bukan cuma soal prestasi murid, tapi benar-benar mengukur seluruh ekosistem madrasah. Ada 7 pilar utama yang jadi acuan. Nah, lihat deh bagian ini. Dari total 1000 poin, distribusinya ini menarik banget loh. Bobot paling gede, 250 poin, emang ada di madrasah berprestasi. Tapi, coba perhatiin deh. Kepala madrasah, guru, sama digitalisasi, masing-masing dapat porsi yang sama, 150 poin. Ini kayak ngasih pesan yang jelas banget kan? Kalau kepemimpinan, kualitas guru, dan teknologi itu sama pentingnya. Baru sisanya disebar ke pilar-pilar lain yang nggak kalah krusial. Jadi, apa aja sih yang diukur? Wah, cakupannya luas banget. Buat siswa, bukan cuma soal menang kompetisi internasional, tapi juga dilihat lulusannya terserap di mana. Buat kepemimpinan, yang dinilai itu inovasi dari kepala madrasah dan gurunya. Transformasi digital itu diukur dari hal-hal praktis kayak pendaftaran online sampai pemakaian learning management system. Dan yang penting banget, ada pembangunan karakter lewat program anti-bullying dan moderasi beragama. Bahkan kesadaran lingkungan pun masuk dengan mengadopsi indikator dari program Adiwiyata. Lengkap. Oke, sekarang kita geser ke bagian prosesnya. Gimana cara kerjanya? Kunci utamanya itu kepercayaan. Dan kepercayaan ini dibangun lewat teknologi yang benar-benar transparan. Poin paling krusialnya ada di sini. Penilaiannya berbasis evidence digital. Maksudnya apa? Maksudnya, setiap klaim, setiap prestasi, itu harus ada bukti nyatanya yang bisa diverifikasi. Bisa berupa scan piagam, foto, atau video yang diunggah ke Google Drive. Ini kuncinya buat menghilangkan subjektivitas dan ya potensi main-main data. Apa yang tampil, yaitu datanya. Nah, ini nih. Ini mungkin bagian yang paling revolusioner dari semuanya. Partisipasi publik. Jadi siapapun loh, entah itu orang tua murid, pengawas, atau kita-kita ini, masyarakat umum, bisa ikut ngawasin. Caranya gampang banget. Cuma 4 langkah. Cari madrasahnya di portal, lihat profil lengkapnya, cek langsung bukti digitalnya, beneran bisa dicek loh, dan kalau ngerasa ada yang nggak pas, kita bisa kasih masukan. Nah, ini baru namanya akuntabilitas yang nyata, yang terbuka buat semua. Oke, terakhir nih, setelah semua skor dihitung, terus hasilnya apa? Hasilnya bukan sekedar ranking 1, 2, 3, bukan. Hasilnya adalah sebuah peta perjalanan yang diwujudkan dalam bentuk jenjang predikat. Tabel ini ngegambarin peta perjalanannya dengan jelas banget. Ada 5 level predikat. Mulai dari berkembang buat yang masih perlu dibina, sampai paripurna yang jadi rujukan nasional. Setiap jenjang punya rentang skor yang pasti. Jadi misalnya, sebuah madrasah ada di level pertama, mereka bisa lihat dengan jelas apa aja yang perlu ditingkatkan buat naik ke level madya. Ini benar-benar peta untuk bertumbuh, bukan sekedar stempel peringkat.
Jadi, kalau kita simpulkan, Madrasah Award 2026 ini lebih dari sekedar sistem penilaian. Ini tuh kayak sebuah undangan terbuka untuk sama-sama bertransformasi. Sebuah peta yang jelas dan transparan yang bisa jadi panduan buat semua madrasah menuju kualitas terbaik. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Kira-kira madrasah di sekitar Anda ada di posisi mana ya di peta menuju paripurna ini?